Yap, lagi-lagi orang greget. Selalu saja ada orang greget yang melakukan hal yang di luar nalar. Di video sebelumnya kan kita sudah pernah tuh membahas orang yang nebeng di dekat baling-baling kapal. Sekarang ada lagi nih berita baru. Baru-baru ini seorang pria mengarungi samudra hanya menggunakan benda ini. Dan benda itu nggak takut terdampar lu kata gua. nggak tahu lah berhasil apa tidak. Tapi kita cek dulu kisahnya. BTW lu sendiri, aksi paling greget yang lu lakukan itu apaan? Gua pernah numpang boker di rumah orang, terus nggak gua siram, biar greget. Nah itu sih bukan greget namanya, itu kurang ajar. Siram dulu sana. Nah, pemirsa, pria ini bernama Reza Baluchi. Bukan pertama kalinya, sebelumnya dia sempat beberapa kali mencoba menyeberangi samudera menggunakan balon, menggunakan roda-roda hamster. Pokoknya ada hal-hal unik yang dia lakukan. Dan beberapa hari yang lalu dia mencoba lagi menyeberangi samudera. Dia lari ke London, melintasi samudera Atlantik dengan kapal buatannya sendiri yang menyerupai roda hamster. Dia pikir dirinya hamster mungkin. Emang cari masalah. Oke, mari kita cek kisah greget dari Reza ini dan putar dulu intronya. Tampak si Reza ini menggunakan alat seadanya agar bisa terapung dan menyeberangi laut. Perahu itu berbentuk roda yang terbuat dari drum raksasa dan juga dilengkapi jergen sebagai alat untuk mengapung. Serta juga ada dayung untuk kondisi darurat. Seperangkat alat itu dirancang untuk mendorongnya ke depan seiring perputaran roda. Jadi dia lari. Lumayan kreatif sih, tapi tidak aman. Lelaki berusia 44 tahun itu merakit semuanya demi bisa melintasi permukaan air dari Florida ke New Jersey. Dengan nekat, dia pun mulai berlayar. Untungnya semua keperluannya sudah ada ya di atas sana. Dia sudah mempersiapkan bekal. Semoga sudah siap juga bekal akhirat. Lu mati, keadaan konyol. Selama 1 minggu terambang-ambing di lautan, enggak ada masalah yang berarti sampai dia terdampar di suatu tempat. Para petugas langsung mendatangi benda itu dan menanyakan bagaimana kondisi orang di dalamnya. Bukannya berterima kasih, si Reza malah nggak mau turun dari kapal rakitannya. Di sini petugas sadar bahwa ini bukan korban terdampar, tapi memang dia sengaja ingin mengarungi lautan dengan alat rakitannya tersebut. Ini jelas sangat beresiko ya, dan itu tidak diizinkan. Tapi si Reza bersikeras tidak mau turun. Katanya dia punya bon. Bon ini bisa mengancam mereka semua jika si Reza dipaksa turun. Kalau kita melihat dari masa lalu si Reza, dia ini memang udah beberapa kali mencoba untuk menyeberangi lautan. Tapi dengan cara yang di luar pemikiran pakar telematika dan informatika. Gimana cara mikirnya? Jadi si Reza ini telah memulai perjalanan serupa sebelumnya, tapi selalu gagal dan terdampar. Dia pernah diselamatkan saat melakukan perjalanan dari Florida ke Bermuda pada tahun 2014. Dia nekat melakukan perjalanan sejauh 1.600 km dari Florida menuju Bermuda itu. Dan itu jauh banget, cok. Saat itu, si Reza sudah diperingatkan oleh penjaga pantai untuk mengarungkan niatnya beberapa hari sebelum berangkat. Dia diingatkan akan bahaya yang bisa ia hadapi dalam perjalanannya tersebut. Mungkin dia kira nyebrang lautan kayak nyebrang pulau. Terus. Udah diingatkan, si Reza menolak untuk lupa dan tetap melanjutkan niatnya. Kendati demikian, dia tetap mengaktifkan alat pemancarnya agar tetap bisa diketahui keberadaannya oleh keluarganya. Jadi nggak hilang di lautan dia. Itu beban keluarga nggak sih? Dengan rajinnya, dia meliput kegiatannya dalam perjalanan tersebut. Di tahun 2014 itu, si Reza berangkat dengan menggunakan bola udara yang terbuat dari plastik setebal 3 mm. Untuk menggerakkannya, dia berlari di dalam bola tersebut seperti hamster yang berlari dalam roda putar. Sebenarnya, bola ini cuma dipakai untuk permainan yang sering dimainkan oleh bapak-bapak di kolam. Di kolam ya, bukan di laut. Iya, dan dia itu mau lari di atas laut yang jauhnya 1.600 km. Itu orang lupa minum obat atau gimana ya? Dia itu sudah merencanakan perjalanannya sedemikian rupa. Dia akan berlari pada pagi hari dan tidur dengan kantong tidur di malam hari. Lanjut ke tahun 2016, lagi-lagi dia mencoba lagi di lepas pantai Jupiter di Florida. Dan setiap kali mencoba, dia selalu diselamatkan oleh penjaga pantai dan petugas keamanan. Udah berkali-kali dilarang untuk berlayar, tetap aja terus mencoba. Ada obsesi apa sih ini orang? Si Reza berusaha meyakinkan petugas bahwa kapalnya ini aman.
Teman Baluchi yaitu Gina Laspina mengatakan bahwa dia membawa GPS sehingga keluarga dan teman-temannya dapat melihat di mana dia berada. Bisa di tracking gitu dia. Dan untuk urusan perut, dia sudah membawa cukup makanan dan air minum untuk bertahan di mana saja selama berhari-hari dan berminggu-minggu. Si Reza berkata, Saya tidak akan pernah melepaskan impian saya. Mereka menghentikan saya 4-5 kali, tetapi saya tidak akan pernah menyerah. Siapa juga yang menghentikanmu? Lu aja yang terdampar mulu. Jadinya ya kita selamatkan di pantai. Itu juga petugas. Kok peduli amat dia sama nasibnya si Reza? Kamu kok perhatian banget sama aku? Tapi meskipun aksi terakhirnya ini gagal, Baluchi tetap gigih. Dia masih mau mencoba lagi dan lagi. iya, karena beberapa hari yang lalu itu alatnya terdampar di pantai dan gagal. Mungkin dia akan mencoba lagi di suatu saat. Pantang menyerah sih pantang menyerah. Tapi jangan pantang menyerah untuk hal kayak begini dong. Ini si kocak. Atau mungkin dia itu ingin memecahkan rekor, biar namanya bisa tercatat dalam buku rekor dunia. Orang pertama yang menyeberangi samudera pakai jirgen. Siapa tahu kan niatnya seperti itu. Ada juga tuh berita yang mengatakan bahwa pelayarannya itu punya misi mulia. Misi apaan tuh, Pak? Berdasarkan pengakuan Reza Baluchi kepada petugas dari kantor Sheriff of Flagler County bahwa dia menggunakan alat itu untuk mencoba berlari melintasi gelombang dari Florida ke New York agar bisa mengumpulkan uang untuk amal. Jadi ceritanya dia itu berlayar buat ngumpulin duit dan diberikan kepada tunawisma, seperti ucapannya yang dilansir dari media-media. Tujuan saya bukan hanya untuk mengumpulkan uang bagi para tunawisma, tetapi juga mengumpulkan uang untuk penjaga pantai, mengumpulkan uang untuk departemen kepolisian, mengumpulkan uang untuk pemadam kebakaran, dan lain-lain sebagainya, kata Baluchi. Demi menghemat bekalnya, Reza Baluchi juga berencana menangkap ikan. Malah dia yang ditangkap. Katanya sih, dia ingin menggalang dana bagi anak-anak yang membutuhkan tunawisma, serta menginspirasi mereka yang kehilangan harapan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ya, apa hubungannya ya? Iya deh, masa depan. Tapi kok kayak begitu aksinya? Gua juga nggak tahu sih. Mungkin karena rekor. Sebab Reza ini pernah jadi berita karena mencoba memecahkan sejumlah rekor. Semua itu dia lakukan untuk menggalang dana bagi rumah sakit khusus anak-anak. Tapi yang membuat saya bingung itu dia ngumpulin duitnya dari mana? Dari mana duitnya? Terus kalau dia mau menyumbang kepada tunawisma, ngapain harus nyebrang laut ya? Emang membingungkan sih ini Pak Manu. Mungkin begini ya, jika dia berhasil memecahkan rekor, dia itu kan akan dapat perhatian dan juga dapat uang. Uang itulah yang akan dia sumbangkan mungkin. Tapi lagi-lagi kita juga nggak tahu niat aslinya kayak bagaimana. Tapi setidaknya dia melakukan aksi gregetnya itu tanpa mengganggu kegiatan orang lain. Kan banyak juga tuh yang melakukan aksi nekat, tapi orang yang nggak salah apa-apa di sekitarnya, dia yang kena dampaknya. Kalau belum profesional ya jangan lakukan di tempat umum dong. Bagaimana menurut kalian? Apakah orang seperti ini dibiarkan saja atau dihentikan demi keselamatan dirinya? Komen di kolom komentar kalau ingin kalian berkomentar. Dan bagi Pak Reza, kejar impianmu. Jangan menyerah. Oh iya, saya tutup video kali ini dengan sebuah teka-teki. Untuk apa ayam menyeberang? Aku menyerah. Untuk sampai ke seberang jalan. Dari mana duitnya?